Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Sebuah novel karya dari Kiss, bab 77, Kamu Yang Pimpin. Persembahan audio tune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Kinara merasa terharu mendengar cerita Dirga. Dia tak menyangka ternyata Dirga lebih parah darinya. Meski Andreas tak pernah menganggap kehadirannya dulu, pria tampan itu tak sekalipun bercinta dengan Aluna di depan matanya. Sama seperti yang dilakukan oleh mendiang istri Dirga. Tiba-tiba Kinara mengernyitkan dahinya ketika menyadari sesuatu hal yang ganjil. "Apa kamu pernah menidurinya, sayang?" Tanya Kinara penasaran menatap lekat wajah tampan suaminya itu. Dirga tersenyum canggung mendengar pertanyaan Kinara. Pria tampan itu mengangguk kepala lemah. "Aku menidurinya. Saat itu Alika mabuk, dan dia sedang bergairah memintaku untuk memuaskannya. Mau tak mau, aku harus melakukannya. Karena itu memang sudah tugasku, dan hak Alika mendapatkan nafkah batin dariku." Dirga menjelaskan tanpa ada yang ia tutup-tutupi, membuat Kinara sedikit merasa kecewa. Kinara segera menepis perasaan kecewa itu, karena sadar bahwa dirinya juga sudah tidak perawan saat menikah dengan Dirga. "Kenapa kamu masih baik padanya, sayang? Padahal dia sudah durhaka padamu." Kinara tak habis pikir bagaimana bisa Dirga mau bersikap baik pada Alika. Ternyata ada yang lebih baik dan bodoh darinya. Sama seperti Dirga, Kinara juga selalu berusaha bersikap baik layaknya seorang istri untuk Andreas. Meski mantan suaminya itu tidak menganggap Kinara ada. Dirga yang mendengarnya pun tersenyum lembut seraya membelai pipi cabi milik Kinara. "Seburuk-buruknya dia tetap istriku, sayang. Selama aku dan dia masih terikat ikatan suci, maka aku akan terus berusaha menjadi sosok suami yang baik. Itu semua aku lakukan agar aku tak menyesal di kemudian hari. Karena bagiku, pernikahan itu bukan main-main. Ada Tuhan yang menjadi saksi suci itu. Harapan dan doa orang tua begitu besar padaku. Mereka berharap aku dan Alika bisa hidup bahagia. Jujur saja, aku anak yang sangat menyayangi orang tua. Tidak sekalipun aku membantah permintaan mereka. Dan aku juga bersyukur, karena orang tuaku merupakan orang baik. Mereka tidak menuntut banyak dariku. Mereka juga tak mengatur hidupku. Permintaan orang tuaku pertama kali yaitu menyuruhku menikahi Alika. Aku menikahi Alika tanpa cinta. Aku bertahan dengan segala keburukannya, karena ingin berbakti pada orang tuaku. Tapi seburuk-buruknya Alika, itu hanya padaku. Dia sangat baik pada orang tuaku. Bahkan dia lebih terbuka dan manja pada papa dan mama. Sangat wajar bila mama dan papa merasa terpukul atas meninggalnya Alika. Karena dia benar-benar menantu yang baik. Meski nyatanya dia istri yang durhaka, tapi itu hanya padaku. Dan aku sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Malahan aku bersyukur atas nasibku yang dihianati oleh istriku sendiri. Jelas Dirga panjang lebar, membuat Kinara merasa bingung. Wanita cantik itu tak paham mengapa Dirga bersyukur. "Kenapa kamu bersyukur, sayang? Nanti kau bersyukur?" Tanya Kinara tak mengerti, membuat Dirga tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang bercicir rapi. "Aku bersyukur menjadi yang dihianati, bukan yang mengkhianati. Karena mereka para pengkhianat, suatu saat pasti ada titik di mana dia menyesali perbuatannya itu. Setiap pengkhianat akan kehilangan orang yang mereka hianati." Jawab Dirga penuh makna, membuat Kinara merasa kagum dengan kata-kata bijak suaminya itu. Ternyata di balik sikap dinginnya Dirga pada orang-orang, pria tampan itu menyembunyikan sifat bijak di dalamnya. "Kalau begitu aku juga bersyukur, karena telah menjadi korban bullying. Karena Tuhan menjadikan aku sebagai korbannya, bukan sebagai pelakunya," ujar Kinara membuat Dirga tersenyum senang. Pria tampan itu merasa bahagia, karena Kinara pada akhirnya mengikhlaskan para pelaku yang telah membuli dirinya. "Syukurlah, kalau kamu sudah bisa mengikhlaskan masa lalumu, sayang. Mulai sekarang, mari kita buka lembaran baru ya. Belajar dari pernikahan pertama kita dahulu. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dengan kemasan berbeda, sehingga harus berakhir di pengadilan agama. Apabila ada sikapku yang tak kamu sukai, katakan saja padaku dengan cara lembut. Pasti aku akan mencoba merubahnya secara perlahan agar kamu nyaman bersamaku." Dirga berucap lembut membuat Kinara semakin tenang dibuatnya. "Begitu juga aku. Jangan sungkan padaku, sayang.
Tapi satu yang aku mohon, yaitu jangan tegur aku di keramaian, dan pilihlah kata-kata yang tak membuat hatimu sendiri sakit bila mendengarnya. Kinara ikut menambahkan membuat Dirga mengangguk kepalanya patuh. Sayang, dia bangun lagi. Dirga membawa tangan Kinara menyentuh benda panjang di bawah sana yang sudah mengembang. Lagi. Gumam Kinara terbata-bata, membuat Dirga menganggukkan kepalanya cepat. Kamu yang pimpin ya sayang. Pinta Dirga penuh harap, membuat Kinara mau tak mau harus menuruti perintah suaminya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.